Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai Qalbun Salim. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara 8889. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kapankah hari itu terjadi? Mengapa harta yang melimpah dan kerabat yang banyak jadi tidak ada artinya? Ibarat kita menghadiri jamuan makan prasmanan, di mana begitu banyak ragam makanan disajikan, dan kita dengan bebas untuk memilih makanan apa saja yang kita inginkan. Namun kondisi kita sedang sakit gigi misalnya. Bagaimana kita mampu menikmati makanan tersebut? Jadi kapankah harta dan kerabat itu tidak ada gunanya? Jika kita bayangkan bahwa semuanya harus kita rasakan akibatnya nanti pada hari kiamat, atau nanti setelah semua yang ada di bumi ini hancur, lalu akan timbul pertanyaan, agama itu untuk orang yang telah mati ataukah orang yang masih hidup? Bagaimana suatu ajaran itu bisa dikatakan benar atau salah jika hasilnya menunggu kita semua telah mati? Bukankah kita banyak menjumpai orang-orang banyak harta, banyak kerabat, sanak saudara, namun kehidupannya jauh dari kata damai atau bahagia? Bukankah itu sesuai dengan ayat di atas? Bila kita adalah golongan orang yang tidak baik atau berhati kotor, senang mencari-cari kesalahan orang lain, selalu cemburu dengan kesuksesan orang lain, gemar menggunjing orang, hasut, bahkan memfitnah, dan memiliki semua penyakit-penyakit hati, bukankah sulit sekali menemukan hidup damai, aman, dan tentram? Bukankah kedamaian hidup itu hanya milik mereka yang berhati baik atau berhati bersih, atau qalbun salim? Sebagaimana ayat di atas, Tuhan kita yang Maha Pengampun dan Maha Kasih memberikan solusi tentang hidup damai dengan menerangkan qalbun salim. Dalam dunia nyata, penjelasan tentang qalbun salim sungguh cocok atau sesuai dengan kenyataan bahwa bahagia, damai tidak terhubung dengan banyaknya harta dan kerabat. Karena secara kodrati, semakin banyak harta yang kita punya, semakin banyak pula keinginan mengikuti. Bagaikan sebuah perahu yang berada di atas air. Bila air itu naik semakin tinggi, perahu tetap di atas air. Bila air surut, maka perahu pun tetap di atas air. Bagi kita yang sudah tercerahkan, sudah paham akan sifat nafsu, baik itu harta, tahta, wanita, tentu akan selalu waspada seiring bertambahnya kemampuan secara materi atau bertambah jumlahnya materi, lengkapnya fasilitas menunjang hidup. Lihatlah orang-orang yang hidup mapan, mewah di negara-negara maju, di mana ilmu pengetahuan, teknologi berkembang begitu pesat, harta, uang begitu mudah untuk diperoleh, intelektual berkembang begitu pesat, jauh meninggalkan spiritual. Hingga tidak jarang di antara mereka yang menyatakan percaya adanya Tuhan, namun tidak percaya kepada agama. I believe in God but no religion. Percaya kepada Tuhan namun tidak percaya kepada agama. Karena agama dianggap sebagai belenggu atas hak-hak bebas mereka
free will. Kehendak-kehendak bebas mereka betul-betul dinikmati sebagai kebebasan yang mutlak tanpa melibatkan batasan-batasan agama, norma-norma sosial, etika, dan seterusnya. Hal itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, atau kita dengar beritanya. Di negara-negara Eropa atau Amerika, ada peringatan Body Painting Day, hari memperingati seni lukis tubuh. Tubuh yang telanjang dilukis dengan berbagai macam motif, corak, dan warna. Berpawai, berjalan, berkeliling, bersepeda, naik mobil, tanpa penutup, selai benang pun, berkeliling kota, di tempat-tempat umum, disaksikan masyarakat umum, laki-laki, perempuan, orang tua, dewasa, remaja, atau anak-anak, tanpa mempedulikan efek negatif dari semua itu. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari semua itu? Wahai murid-muridku, anak-anakku, apabila kita menjunjung hak terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kewajiban, apa jadinya? Bukankah keduanya adalah bentuk dari harmonisasi kehidupan, keseimbangan alam semesta? Seorang buruh pabrik akan memperoleh haknya berupa upah, gaji, atau bayaran setelah melakukan kewajibannya, yaitu bekerja. Seorang bos atau majikan mempunyai hak untuk dihormati, ditaati semua perintahnya, sebab melakukan kewajibannya membayar hasil kerja karyawan. Seorang ulama yang alim berhak memperoleh kehormatan, kemuliaan, kepercayaan di mata masyarakat, di mata umatnya setelah melaksanakan kewajibannya, menanam jasa, membimbing, membina, mendidik, menunjukkan jalan yang terang kehidupan kepada umat. Pejabat yang adil dan bijaksana akan langgeng berkuasa hingga masa pensiun tiba, karena semua tugas dan kewajibannya terlaksana dengan baik sebagai amanahnya. Kesadaran adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, terutama kewajiban sebagai manusia, sebagai makhluk di muka bumi, atau sebagai khalifah, mutlak dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan di alam semesta ini. Memayu hayuning bawono, melestarikan kehidupan di alam semesta, adalah menjadi fitrah kita manusia, akan terwujud dengan sempurna justru jika kita maksimal di dalam melaksanakan kewajiban secara sadar dan dewasa. Mengenai hak, secara otomatis akan hadir, muncul manakala kewajiban terlaksana dengan baik. Siapa yang bertakwa kepada Tuhan akan disediakan jalan keluar atau solusi. Takwa adalah kewajiban, solusi adalah hak. Bila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka qalbun salim bukanlah suatu hal yang mustahil. Qalbun salim tidak perlu menunggu setelah kiamat tiba. Benarlah bahwa qalbun salim atau hati yang sehat, hati yang jernih, harus dapat diwujudkan agar kita dapat mencapai insan kamil, tanpa harus tergantung terhadap banyaknya harta benda, nasab, kerabat, dan seterusnya. Bila hati kita penuh dengan kotoran-kotoran, ibarat cermin yang terlalu banyak noda, banyak debu, maka fungsi cermin itu akan menghilang. Jadi tidak ada bedanya antara memiliki cermin atau tidak. Lalu siapakah manusia yang beruntung sehingga mampu memiliki hati yang jernih, hati yang sehat tersebut? Ciri-ciri orang yang berqalbun salim dapat kita temukan pada orang yang bertakwa, di mana huruf ta mewakili kata tawadu, lemah lembut, handap asor, sikapnya cair, sama sekali tidak beku, mudah menerima kritik dari orang lain, selalu ingin memperbaiki diri, takut meremehkan orang lain, sangat peduli dengan kesulitan atau kesusahan orang lain, mudah dimintai pertolongan, menginginkan orang lain selalu bahagia. Sedangkan huruf qaf mewakili kata qanaah atau menerima ing pandu, menerima keadaan apa adanya, mudah bersyukur, jauh dari mengeluh. Dan huruf waw mewakili kata waro, artinya
selalu berhati-hati terhadap hal-hal yang mengotori hati, terutama masalah kemilikan, kemelekatan terhadap hal-hal duniawi, harta, tahta, wanita, pujian, dan seterusnya. Adakah kita menjumpai orang-orang yang memiliki ciri takwa seperti ini? Bila memang kita menjumpainya, cobalah kita tanyakan apa rahasianya, agar kita mau dan mampu belajar kepadanya, menimba ilmu dan meneladaninya, agar kita memiliki qalbun salim, agar kita mampu membuktikan bahwa Tuhan tidak sia-sia mengabarkan qalbun salim dalam firman-Nya sebagai bukti kecintaannya terhadap hamba-Nya, agar jangan sampai celaka oleh tipuan-tipuan harta benda, sanak saudara, kerabat, urusan nasab, dan sebagainya, agar dapat menjadi abdi yang mengabdi dengan ridho dan diridhoinya. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.